Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Miss Danti akan menjelaskan sedikit review PAT kalian, terutama untuk kelas 12 IPS yang lintas minat. Nah, untuk materi biologi ini, kalian cukup atau hanya pada materi pembelahan sel. Hanya itu aja untuk PAT. Oke. Dilihat dari kisi-kisinya, yang pertama itu ada materi siklus sel atau bab siklus sel. Di siklus sel ini di indikatornya ada disajikan gambar, terus kemudian nanti peserta didik menentukan fase yang menunjukkan organel-organel sel, terbentuknya organel-organel sel. Terus yang indikator yang kedua menentukan fase yang menunjukkan proses penggandaan kromosom sel. Yang ketiga itu menganalisis pentingnya sel bagi suatu organisme. Yang keempat menganalisis proses yang terjadi pada fase tersebut. Nah, di sini ada siklus sel. Siklus sel ini kan dibagi menjadi 2 tahapan ya. Ada tahap interfase, terus ada tahap mitosis juga. Nah, masing-masing tahapan ini memiliki fase-fase yang beda-beda. Kalau pada interfase ini ada G1, terus kemudian S, ada G2. Nah, masing-masing fase ini memiliki fungsinya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Misalnya kalau pada G1 itu untuk growing atau pertumbuhan sel. Jadi di sini sel tumbuh nih pada fase G1 atau G1. Kemudian selain itu juga adanya pembentukan organel-organel sel, misalnya kayak mitokondria, terus sentriol, terus sitoplasma, itu dibentuknya di G1. Nah, berarti untuk indikator yang satu berarti yang menunjukkan terbentuknya organel sel berarti pada fase G1 kan, karena pada fase G1 ini dimana terjadinya pembentukan organel-organel sel. Terus kemudian lanjut pada fase yang kedua itu ada sintesis, dimana sintesis ini ada replikasi atau duplikasi DNA. Jadi DNA-nya ini digandakan sebelum terjadi pembelahan. Itu. Nah, berarti untuk yang indikator kedua menunjukkan proses penggandaan berarti pada fase S ya. Terus fase yang ketiga ada gap 2. Nah, di gap 2 ini biasanya organel sel yang belum selesai terbentuk di gap 1 itu akan dilanjutkan di gap 2. Nah, selain itu di gap 2 juga kan sebelumnya DNA udah diduplikasi atau digandakan. Nah, kemudian berarti di fase gap 2 ini sudah selesai penggandaan DNA, berarti siap untuk melanjutkan atau melakukan pembelahan sel, bisa mitosis atau meiosis. Kalau mitosis ini pada sel tubuh ya. Kalau misalnya meiosis ini pada sel kelamin, gonosom. Nah, misalnya pertanyaannya, apa yang terjadi pada fase gap 1? Berarti untuk growing ya, pertumbuhan sel. Terus kemudian pembentukan organel-organel sel itu di gap 1. Kemudian untuk gap 2, untuk S atau sintesis itu adanya replikasi atau duplikasi atau penggandaan DNA. Kemudian pada fase gap 2 itu lanjutan dari gap 1. Misalnya yang belum selesai dibentuk akan dilanjutkan. Terus juga siap untuk melakukan pembelahan. Jadi OTW nih pada fase gap 2, OTW mau pembelahan sel. Terus kemudian materi yang kedua ini ada pembelahan mitosis. Ya, ingat ya, mitosis itu ada yang anafase, metafase, profase, yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini yang indikator yang pertama, peserta didik menentukan fase atau tahapan yang sesuai dengan ciri. Kemudian peserta didik menentukan tahapan yang sesuai ciri. Kemudian yang ketiga, menentukan ciri yang tepat sesuai dengan tahapannya. Jadi berhubungannya tuh sama ciri-ciri sama tahapan-tahapan. Misalnya ciri-ciri tersebut merupakan tahapan dari fase mitosis, misalnya kayak gitu. Nah, di sini disajikan gambar. Oke, jadi untuk cepat
cepat menghafal ya, karena PRT sedikit lagi pembelahan sel biologi itu gampang banget untuk bisa cepat menghafal fase-fase dari pembelahan mitosis ataupun meiosis. Untuk mitosis ingat aja PMET ya, P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, T untuk telofase. Nah itu, jadi gampang lah kalian kalau misalnya disuruh ngurutin, udah gampang banget. PMET aja ingat-ingat, profase, metafase, anafase, telofase. Nah itu tahapannya. Kemudian ciri-cirinya ya, kalau yang dari profase, nah di pada profase ini kalian lihat di situ ada sentriol ya, sentriol. Nah sentriol ini akan dibungkus oleh namanya sentrosom. Nah nanti si sentrosom ini dia akan mengeluarkan benang-benang spindel atau spindle fiber. Nah pada fase profase ini, fase baru mau mulainya. Jadi pro itu artinya before atau sebelum. Jadi sebelum sel melakukan pembelahan nih, biasanya pada profase ini sentriol itu udah bergerak pada arah yang berlawanan. Nah, terlihat ya di situ sentriol udah mulai agak menjauh, udah mulai bergerak ke arah berlawanan. Terus kemudian sentriol ini memancarkan serabut-serabut spindel atau spindle fiber. Nah nanti si spindle fiber ini fungsinya itu untuk menghubungkan sentriol yang satu dengan yang lain. Nanti dia nyambung pada fase selanjutnya. Jadi diingat-ingat ciri dari profase itu ya, dimana sentriol itu sudah bergerak ke arah yang berlawanan, baru mau bergerak ya ke arah berlawanan. Terus kemudian dilihat lagi membran inti atau nuclear envelope, itu membran inti itu sudah mulai agak menghilang, udah mulai agak pecah gitu, menghilang, mau OTW menghilang ya, makanya itu bulatnya itu agak putus-putus karena nanti dia mau hilang. Itu di profase. Jadi pro itu before atau sebelum, ingatnya gitu. Terus kemudian yang kedua itu M, metafase. Di metafase ingat aja kalau M itu middle ya. Middle itu apa? Berarti di tengah. Apanya yang di tengah? Kromosom yang ada di tengah. Jadi dia berada di tengah-tengah ekuator. Itu ciri yang pertama. Jadi untuk yang metafase, dimana kromosomnya itu berada di tengah-tengah, kromosom homolog ya, yang berpasangan. Kayak pita jadi bentuknya. Dia udah di tengah-tengah. Nah selain itu ciri yang lain itu membran inti udah nggak ada ya kan, nuclear envelope-nya udah nggak ada. Yang tadinya masih ada di profase, di metafase dia udah hilang, udah pecah. Itu di metafase cirinya. Nah ciri yang ketiga, kromosomnya paling jelas terlihat ya kan, tuh paling kelihatan karena berada di tengah-tengah, jadi mudah untuk terlihat kromosomnya. Jadi ingat aja untuk pro itu before, sebelum memulai. Terus kemudian metafase M, middle, itu berada di tengah-tengah, kromosomnya di tengah-tengah. Terus kemudian juga sentriolnya nih ya, sentriolnya tadi kan di profase baru mau OTW menjauh nih, berlawanan. Nah di metafase ini dia udah bener-bener berlawanan, udah di ujung sama ujung, di bidang yang berbeda. Yang satu di utara, yang satu di selatan, di kutub yang berbeda. Terus kemudian A, anafase. Anafase ini dia A itu untuk away, berarti menjauh. Apanya yang menjauh? Kromatidnya yang menjauh. Jadi pada fase anafase ini, kromatidnya ini akan bergerak menjauh. Jadi seakan-akan si kromatid ini ditarik sama si benang-benang spindel untuk menjauh. Nah itu untuk anafase, away, menjauh ya, kromatidnya menjauh. Terus yang terakhir T untuk telofase. Telofase ini kita bilang aja tu itu menjadi dua, jadi mau terbelah menjadi dua. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari telofase ini
udah mulai benang spindelnya udah mulai menghilang, ya kan. Benang-benang yang tadinya nih menghubungkan antara satu sentriol dengan sentriol yang lain tuh udah nggak ada tuh, fiber spindelnya udah nggak ada. Terus kemudian membran intinya udah mulai terbentuk lagi tuh, nuclear envelope-nya udah mulai kayak titik-titik putus-putus lagi, itu udah mulai terbentuk lagi. Terus kemudian kromosomnya udah makin menipis, jadi kayak benang-benang kromatin, ya kan, yang tadinya padat nih di fase anafase masih padat nih kromatinnya. Terus kemudian di fase telofase kromatitnya udah mulai jadi benang kromatin gitu. Nah, kemudian proses mitosis. Di proses mitosis ini kalian disuruh menentukan tahapan yang sesuai dengan proses pembelahan mitosis yang sebenarnya. Kemudian proses yang menunjukkan proses serta didik menentukan proses selanjutnya setelah proses yang ada pada gambar. Nah, di sini kan ada 4 tahapan tuh ya, PIMET, profase, metafase, anafase, telofase. P itu before, metafase itu middle, anafase itu away, telofase itu to. Ya. Yang tadi sebelumnya sudah jelasin ciri-cirinya itu apa. Berarti di sini kita pertanyaan yang pertama, misalnya menentukan tahapan yang sesuai dengan proses pembelahan mitosis. Contohnya, urutkan fase pembelahan mitosis. Berarti dari PIMET ya. Kalau urutan mah gampang, dari profase, metafase, anafase, telofase, gampang kalau mengurutkan. Terus kemudian kalau misalnya ditanya proses selanjutnya, misalnya proses apa atau fase apa yang terjadi setelah anafase, berarti telofase, ya kan, itu panahnya. Jadi kalau misalnya kalian udah ingat PIMET itu udah gampang banget ngerjainnya. Kemudian masuk ke pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis ini dia khusus untuk pembentukan gametosis. Gametosis itu apa? Jadi gametosis itu untuk sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, biasanya kalau untuk laki-laki ya, biasanya itu akan pembentukan sperma atau spermatogenesis. Kalau pada wanita itu akan melakukan pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, meiosis ini dibagi menjadi 2. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kira-kira apa sih perbedaannya? Kalau dilihat dari gambar sama aja. Jadi sama-sama PIMET juga, sama-sama nanti caranya pakai yang di depan yang udah Miss jelasin. Tapi bedanya itu ada di haploid dan diploidnya. Kalau pada fase meiosis ini masih masih diploid. Jadi kromosomnya itu masih berpasangan ya. Terlihat kayak pita gini, masih berpasangan. Masih ada dua, bahkan pada telofase juga itu kromosomnya masih berpasangan. Beda sama meiosis 2, nanti dia akan mengalami degenerasi atau pengurangan jumlah kromosom. Nanti akan menjadi haploid, jadi selnya itu cuman 1. Kromosomnya 1. Nah, selanjutnya di sini di indikator yang pertama, peserta didik menganalisis proses yang terjadi di dalamnya. Misalnya kalau profase itu apa yang terjadi, metafase apa yang terjadi, anafase apa yang terjadi, telofase apa yang terjadi. Itu sama aja sama sama kayak pembelahan mitosis. Ya. Misalnya contohnya, kalau untuk gerakan kromatid ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan disebut pada tahap, jadi kromatid ya, yang ini kromatid yang bergerak ke arah berlawanan. Jadi bukannya sentriolnya yang berlawanan, tapi kromatidnya yang berlawanan. Kalau misalnya sentriol yang berlawanan
Itu kan pada fase metafase kan, yang ada di tengah-tengah kromosomnya, middle. Tapi kalau misalnya ditanya kromatidnya yang berlawanan atau menjauh, itu berarti away, berarti anafase. Nah, tapi anafase pada meiosis ini dibagikan menjadi dua nih, anafase 1 sama anafase 2. Nah, kira-kira bedanya apa? Kalau pada anafase 1 itu ya, yang menjauh atau yang bergerak ke arah berlawanan itu kromosomnya. Jadi dia masih berpasangan. Tapi kalau misalnya pada fase anafase itu yang berlawanan atau yang bergerak berlawanan atau yang menjauh berlawanan itu kromatidnya. Ya, berarti jawaban dari sini adalah anafase 2 karena kromatidnya yang bergerak berlawanan. Selanjutnya ada oogenesis ya. Nanti dia akan membentuk ovum atau egg cell atau sel telur. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari pembentukan oogenesis atau proses oogenesis. Nah, itu dimulai dari oogonium. Oogonium ini dia masih diploid atau 2N. Nah, kemudian di sini akan terjadi pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis, dia itu menghasilkan anakan sel yang sama persis atau identik. Maka dia akan menghasilkan sama 2N, akan menghasilkan oosit primer. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis ini dia masih menghasilkan oosit sekunder yang diploid atau 2N. Nah, baru selanjutnya oosit sekunder ini akan menghasilkan ootit yang berkembang menjadi ovum. Nah, ini setelah mengalami pembelahan meiosis 2. Itu nantinya akan menjadi ovum. Nah, kemana ini yang polosit atau badan kutub primer ini mengalami degenerasi? Karena nanti dia mati. Jadi nanti yang bertahan cuman 1. Contoh soalnya, ovum ini sifatnya udah haploid ya, jadi kromosomnya cuma 1. Contohnya, bagian ovum ditunjukkan oleh nomor, berarti nomor berapa? 1, 2, atau 3. Yang pertama itu kan oogonium ya. Terus kan oogonium mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer yang sifatnya masih diploid atau 2N. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, akan menghasilkan ovum, berarti ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Seperti itu kira-kira soalnya. Kemudian untuk yang spermatogenesis berarti menghasilkan sel sperma atau sperm cell. Tahapannya seperti ini. Jadi dari spermatogonium kemudian mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer ya, masih sama tuh, masih sama-sama diploid, masih sama-sama 2N. Kemudian dari spermatosit primer ini dia mengalami pembelahan meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Nah, di sini spermatid sudah N atau haploid. Nanti si spermatid ini akan mengalami diferensiasi, akan menghasilkan sperma. Nah, contoh soalnya kayak gini. Spermatosit primer ditunjukkan oleh nomor, berarti nomor berapa?
Yang pertama itu kan spermatogonium. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan spermatid. Nanti spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau perubahan fungsi akan menjadi sperma. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton videonya sampai habis, jangan lupa di komen di bawah nama kalian ya, absen kalian. Terus kemudian juga kalau misalnya ada yang mau tanyain masih bingung, silakan juga komen di bawah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.